Alat kontrasepsi dalam rahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi dalam rahim yang biasanya juga sering disebut sebagai IUD. Alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kontrasepsi yang sering disebut sebagai IUD ini adalah disebut juga sebagai spiral atau koil atau perangkat kontrasepsi yang berukuran kecil yang sering berbentuk huruf T. Dia mengandung tembaga atau levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, di sini ada jenis untuk IUD, yaitu AKDR CUT 380A, kecil, kerangka dari plastik yang fleksibel berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbentuk dari tembaga. Tersedia di Indonesia dan terdapat di mana-mana. Dan AKDR yang lain yang berada di Indonesia adalah Nova. Untuk cara kerjanya yang pertama menghambat pertumbuhan sperma masuk ke tuba falopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. Terus tuh AKDR mencegah sel sperma bertemu dengan ovum, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur. Keuntungan dari IUD yang pertama, sebagai alat kontrasepsi efektivitasnya tinggi. Terus tuh IUD dapat efektif setelah segera pemasangan, metode jangka panjang 10 tahun dari proteksi dari CUT. Tidak perlu kita ganti karena sangat efektif. Terus kita tidak perlu mengingatnya, tidak mempengaruhi dari hubungan seksual, meningkatkan kenyamanan hubungan seksual karena kita tidak perlu takut hamil. Dan tidak mempengaruhi volume ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus. Membantu mencegah kehamilan ektopik, tidak ada interaksi dengan obat-obat. Efek sampingnya ada aminore, kejang, perdarahan pervaginam yang hebat yang tidak teratur, terus tuh benangnya kadang hilang, dan adanya pengeluaran cairan dari vagina. Nah, kapan sih waktu penggunaannya? Penggunaannya itu setiap waktu dalam siklus haid, yang pastikan klien itu tidak hamil hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid segera setelah melahirkan selama 48 jam pertama atau 4 minggu pasca persalinan. Setelah menderita abortus selama 1 sampai 5 hari setelah bersenggama yang tidak dilindungi. Terus siapa saja sih yang dapat menggunakan alat AKDR ini atau IUD ini? Yang pertama, usia reproduksi, keadaan mulai parah, terus tuh menginginkan kontrasepsi jangka panjang, menyusui, yang menginginkan alat kontrasepsi setelah melahirkan tidak menyusui bayinya, resiko rendah dari IMS, tidak lagi mengingat mini pil, terus tuh tidak menghendaki kehamilan setelah 1 sampai 5 hari bersenggama. AKDR juga dapat digunakan pada ibu dalam segala keadaan ibu, misalnya perokok, pasca keguguran, tidak terlihatnya infeksi, gemuk ataupun kurus, sedang menyusui, sedang memakai antibiotik atau kejang. Nah, yang tidak diperbolehkan memakai AKDR sedang hamil, perdarahan pervaginam yang tidak kita ketahui. Terus tuh alat genitalianya ada kelainan, terus tuh kelainan uterus yang abnormal, kanker alat genitalia, terus tuh ukurannya kurang dari 5 cm. Nah, di sini kita akan menjelaskan untuk cara pemasangan IUD. Yang pertama, kita jelas harus izin sama ibu terlebih dahulu. Siapkan alat, siapkan pasien, pastikan klien telah mengosongkan kandung kemih. Terus kita periksa genitalia eksternalnya atau luar, pakai spekulum, pemeriksaan panggul, pemeriksaan mikroskopis. Masukkan lengan AKDR yang berhuruf T 380A di dalam kemasan sterilnya. Masukkan spekulum dalam vagina dan bersihkan vagina. Terus tuh jepit serviks, masukkan sonde uterus, pasang IUD-nya. Terus tuh anjurkan pada pasien setelah kita memasang untuk bagaimana cara menilai untuk gangguan setelah pemakaian AKDR. Nah, intinya kita harus memberi konseling kepada ibunya bagaimana cara untuk menilai tanda-tanda yang tidak baik
pada saat atau setelah memasang AKDR.